Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali latihan fisika pada chapter 7. Pertemuan ke-7 kita membahas soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada usaha dan energi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah balok 2 kg meluncur pada bidang kasar seperti ditunjukkan pada gambar. Tingginya 4 meter, datarnya adalah 3 meter. Jika Fk, gaya gesekan kinetik, bernilai 4 Newton pada bidang miring, hitunglah energi kinetik minimal yang dimiliki benda di titik A agar sampai ke titik B, supaya sampai ke titik B. Kita lihat pembahasannya bersama-sama. Berarti di sini adalah 0. Masanya 2 kg, kemudian Fk-nya 4 Newton, Y-nya adalah 4 meter, X-nya adalah 3 meter. Berapakah EK-nya agar sampai ke titik B? Maka WAB sama dengan EKB. EKB-nya sama dengan 0. EKB-nya sama dengan 0, sehingga ini kita ambil ini berlawanan arah dengan gerak bendanya, maka negatif W sin theta dikalikan dengan S dikurangi Fk dikalikan S, maka sama saja EKB dikurangi dengan EKA. Ini hasilnya 0, sehingga kalau ini diambil dengan positif semua, maka EKA sama dengan W sin theta ditambah Fk seluruhnya dikalikan dengan S. Sehingga S-nya berapa? S-nya itu ada Y 4 meter, kemudian X-nya 3 meter. Nggak usah dihitung, seharusnya ini 5 3 ditambah 4 adalah 5 Maka Y sama dengan 4 meter, X-nya sama dengan 3 meter, S-nya sama dengan 5 meter. Gunakan dalil Pythagoras Kita lanjutkan. Maka EKA sama dengan 20. Maka sin theta-nya adalah 4/5 ditambah 4 dikalikan 5. Ini adalah 20 bagi 5 adalah 4. 4 kali 4 adalah 16. 16 tambah 4 20 Maka EKA-nya adalah 20 kali 5 atau 100 Joule. Inilah cara mengerjakannya Yang penting pada waktu kita melihat angka-angka istimewa, 3 dengan 4 ketemunya 5, 8 dengan 6 ketemunya 10, dan seterusnya. Ini soal nomor 1. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Perhatikan pada gambar, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan pada saat 15 meter di atas tanah. Kita lihat pembahasannya. Hanya 20 meter, H1 15 meter, V pada 20 0 sebelum dilepaskan. Berapa V15-nya? G sama dengan 10 meter per sekon. Maka energi mekanik 20 sama dengan energi mekanik pada 15 Ini 15 Maka setengah MV 20 kuadrat ditambah MGH 20 sama dengan setengah MV 15 kuadrat ditambah MGH 15. Di sini sebelum dilepaskan,
V20 0, maka ini harganya 0. Sehingga H15-nya berapa? Nah, maka dengan demikian ya, setengah MV15 kuadrat sama dengan MGH20 dikurangi MGH15. M dibagi M1 dikalikan 2, maka ya V15 kuadrat sama dengan, ini dikalikan ya, dikalikan MGH 20 dikalikan 20 dikurangi 15, maka nah ini V15 sama dengan akar 2G dikalikan H20 dikurangi H15, maka 2 kali 10 ini 5. Nah, maka hasilnya adalah 100 ya, sehingga ketemunya 10 meter per sekon. Ini mohon dimaafkan harus ada tanda kurung ya. Maka demikian, inilah caranya ya. Ini jalan pikiran kita. Kalau sudah hafal, baru kita menggunakan persamaan ini dengan baik ya, sehingga langsung kita menemukan 10 meter per sekon ya. 20 kurang 15 dikalikan 10 dikalikan 2, kan itu. Soal nomor 2 demikian. Soal nomor 3. Nah, ini ada benda ya, kemudian bergerak sampai titik A dengan kecepatan 2 meter per sekon, kemudian jatuh ke tanah ya. Perhatikan gambar berikut. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan bola saat tiba di tanah. Maka energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Kan gitu ya. Jadi sama. Maka dengan demikian kita lihat HA 1 meter, HB 0. VA-nya 2 meter per sekon. Berapakah VB? Pada waktu G sama dengan 10 meter per sekon. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B ya. Maka dengan demikian di sini 0 ya. Pada HB-nya 0, kemudian VA-nya adalah 2 meter per sekon ya. HA-nya 1 meter. Maka persamaannya menjadi VB kuadrat sama dengan VA kuadrat ditambah 2GHA. Sehingga VB sama dengan akar V kuadrat VA kuadrat ditambah 2GHA. Ini persamaan yang akan kita gunakan, sehingga akar 2 kuadrat ditambah 2 dikalikan 10 dikalikan 1, 20. 20 tambah 4, 24. Akar 24 ya. Maka sama saja adalah 2 akar 6 meter per sekon. Rahasianya energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Ini ya. Sehingga kita bisa menemukan persamaan ini. Soal nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan. Sebuah peluru masanya 100 gram ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 40 meter per sekon. Seperti ditunjukkan pada gambar. Dan mencapai tinggi 60 meter. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi kinetik pelurunya? Ya. Kita lihat pada yang diketahui dalam soal. Tinggi yang dicapai 60 meter, HA sama dengan 0, V0-nya 40 meter per sekon. Berapakah EKB-nya? G 10 meter per sekon. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Selalu demikian. Pada setiap titik energi mekanik memiliki harga yang sama atau tetap. Sehingga ya, HA-nya sama dengan 0. Maka berapakah EKB-nya? Ya. Kita lihat persamaannya. EKB sama dengan setengah MV0 kuadrat dikurangi MGHB. Ya. Maka ini yang kita ambil EKB-nya. Sengaja dibuat tetap seperti ini. Kita masukkan nilainya. Maka M dikalikan setengah V0 kuadrat dikurangi GHB.
karena masanya dikeluarkan supaya mempermudah perhitungan. Maka setengah kali 40 kuadrat ini 1600 dibagi 2 adalah 800 ya. Ini adalah 600, maka tinggal 200 ya. 200 dikalikan 0,1 ya. Ini yang kita inginkan, sehingga ketemunya 20 Joule. Ini soal nomor 4 demikian ya. Jadi mempermudah perhitungan dikeluarkan M-nya ya. Ini kuncinya ya, rahasianya ya. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B sama dengan tetap, kan itu. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Benda 1 kg jatuh bebas dari tempat yang tingginya 40 cm, G 10 meter per sekon kuadrat seperti ditunjukkan pada gambar ya. Hitunglah energi kinetik dan kecepatan pada titik B di sini ya. Berapakah kecepatannya? Inilah yang diketahui dalam soal ya. Sebelum dijatuhkan, VA-nya sama dengan 0. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B ya. Maka ini persamaannya yang kita cari, berapakah EKB-nya pada waktu VA-nya sama dengan 0. Maka EKB ya itu sama dengan ya MG dikalikan HA dikurangi dengan HB, sehingga ya ini sama saja energi kinetik sebanding dengan perubahan energi potensialnya. Maka 1 dikalikan 10 dikalikan 20, maka ketemunya 200 Joule. Berapakah VB-nya? Nah, langsung gunakan persamaan. Karena ini sudah ada, maka ikuti akar 2G HA dikurangi dengan HB, maka 2 kali 10 dikalikan 20 maka ketemunya adalah 400, akar 400, sehingga 20 meter per sekon. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 5. Lagi-lagi tetap sama ya. Kita mengetahui bahwa energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Soal nomor 6. Sebuah balok meluncur dari bidang miring licin seperti ditunjukkan pada gambar ini ya. Kecepatan balok di titik Q. Nah, maka ini rahasianya 1 ya. Ini sudah diketahui di sini ya. Maka persamaan usahanya adalah M kali G dikalikan dengan H di sini ya. Maka dengan demikian kita lihat pembahasannya ya. Maka H pada Q 0, VP adalah 0. Nah, ini juga masih mengambil harga menggunakan energi mekanik P sama dengan energi mekanik Q, maka inilah persamaannya ya. Nah, kemudian pada HQ sama dengan 0, pada VP sama dengan 0, maka tinggal yang tengah ini. Sehingga MGHP sama dengan setengah MVQ kuadrat. Sehingga VQ-nya akar dari 2GHP. Maka VQ-nya sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 1 adalah akar 20 meter per sekon ya. Itu yang kita inginkan, atau sama dengan 2 akar 5 ya boleh ya. Ini kita harus bisa melakukan persamaan ini ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Sebuah bandul 1 kg diikatkan kemudian diayunkan dari P ke Q seperti ditunjukkan pada gambar. Dari P ke Q ya, bandul mencapai tinggi 45 cm ya. Hitung kecepatan bandul di titik P. Kecepatan bandul di titik P. Maka di sini mencapai maksimum, V-nya sama dengan 0 ya. Maka VQ-nya sama dengan 0, berapakah VP-nya? HP-nya sama dengan 0 ya. Ini yang kita lakukan ya. Ini harus pasti kita bisa mengambil manfaatnya ya. Maka dengan demikian VP-nya berapa, HP-nya 0, VQ-nya 0, HQ-nya adalah
45 cm ya. Maka dengan demikian ini yang kita inginkan. Setengah MVP kuadrat sama dengan MGHQ ya. Maka VP sama dengan akar dari 2GHQ ya. Sehingga nilainya 2 kali 10 kali 0,45 ya. Maka ini 4,5 kali 2 adalah 9. Jadi akar 9 adalah 3 meter per sekon. Jadi di titik P untuk mengayun ke sana butuh kecepatan 3 meter per sekon. Inilah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7 ya. Kita sudah bisa menemukan salah satunya adalah persamaan ini, bahwa V sama dengan akar 2GH ya, dari hukum kekekalan energi mekanik. Itu kesimpulan yang kita dapat demikian ya. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.